Tuhan yang menyertai kami dengan belas kasih-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan, yang dimuliakan karena pengosongan diri-Mu yang menjadi manusia. Kami memuji-Mu ya Tuhan yang menuntun kami dengan kelembutan-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan, yang memelihara kami dengan kebijaksanaan-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan yang melindungi kami dengan kekuasaan-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan, yang menguduskan kami dengan rahmat-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan yang menerangi kami dengan cahaya batin-Mu. Kasih setianya memanggil kita untuk merayakan kebaikannya dalam ibadah ini. Kami percaya, amin. Cinta kasih Kristus yang tak terpisahkan terus menyertai-Mu selama-lamanya. Kiranya cinta kasih-Nya menyertai-Mu juga. Umat silakan duduk. Kesempatan hari ini kami mau mengantarkan Ibu terkasih kami, Ibu Sri Lestari, ke tempat persekalan di sisi-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan, dan Engkau juga melindungi mereka, saudara-saudaranya yang mungkin belum datang dari jauh. Ya Tuhan, inilah kami, berkati acara ini sampai tiba di pemakaman dengan selamat, dan kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kami serahkan acara ini ya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kami bersyukur untuk semangat melayani yang ada padanya, untuk setiap keindahan musik pujian yang Ia bawakan, untuk segala sesuatu yang bisa dilakukan hanya oleh-Nya. Kepadamu kami mohonkan, kuatkanlah kami, jamah rasa yang hilang di dalam batin kami semua, dan hiburlah kesedihan kami. Berilah kami kedamaian, karena orang yang kami kasihi telah bersama-Mu, memandang-Mu dan mengasihi-Mu dalam kehidupan yang baru, di mana maut tak lagi berkuasa. Tuhan padaku,
Tuhan menyertai kita dalam layanan ibadah penutupan peti sampai pada pemakaman. Si Tuhan, kita memiliki pengalaman ketika kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kenal, orang-orang yang akrab dengan kehidupan kita. Kita merasa pengalaman itu seperti pengalaman yang menghancurkan, pengalaman yang begitu melukai hati. Kita seperti merasa bahwa kita tidak berjumpa dengan orang yang kita kasihi, tidak mungkin bisa bercengkerama lagi, berkomunikasi lagi. Tetapi saudara-saudara, faktanya adalah dalam kematian, mereka yang sudah pulang berada dalam rasa damai. Mereka berada dalam keadaan yang aman dan berada dalam kesukacitaan, kebahagiaan, kegembiraan yang sepenuhnya dalam perlindungan Allah. Bahkan kita mengatakan bahwa seorang yang bersama dengan Bapa berjumpa muka dengan muka. Kita yang masih hidup melihat Allah seperti melihat sebuah tirai yang membatasi kita melihat wajahnya. Maka saudara kasih Tuhan, dengan pemahaman ini kita tahu mereka yang telah kembali kepada Bapa telah merasa dapat. Maka apa yang kita baca dalam Matius pasal 11 ini adalah nyanyian kegembiraan besar Kristus, pujian Kristus, kesukacitaan Kristus yang dikatakan kepada Bapaknya. Yesus berkata bahwa Bapa itu memberikan hikmat, menyembunyikan bahkan kepada orang-orang bijak dan pandai, dan menyatakan rahasia misteri ini kepada orang-orang yang sederhana. Pertanyaannya adalah, apa misterinya? Yang sampai orang bijak dan pandai pun disembunyikan dari Tuhan misteri ini. Hanya orang sederhana yang bisa mengerti, memahami apa misteri ini. Yaitu misterinya adalah melalui Kristus kita tiba kepada Bapa. Misterinya adalah ada sebuah persekutuan yang indah yang ada di dalam Kristus. Ketika kita bisa bersama Kristus, kita bisa bersama dengan Bapa. Maka Yesus berkata bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Betapa seseorang yang hidup bersama Kristus hidup bersama dengan Bapa. Di dalam kemisterian tidak ada penjelasan yang memadai. Maka di tengah situasi itu yang diperlukan adalah sikap seperti orang kecil yang tidak punya apa-apa, hanya punya satu: penerimaan. Orang kecil di dalam konteks Injil, ya orang yang ini sederhana, yang tidak punya kuasa untuk menolak, hanya bisa menerima. Tapi Yesus mengatakan bahwa kepada mereka lah misteri itu dinyatakan. Jadi misteri ini, misteri betapa besar cinta Allah yang hadir dalam diri Yesus, hanya dapat dirasakan oleh mereka yang terbuka hatinya. Seorang filsuf dari Prancis, Gabriel Marcel, menawarkan sebuah model kehidupan untuk bisa menikmati dunia dengan segala kompleksitasnya. Marcel mengatakan, di depan masalah, le problem, sikap yang tepat adalah sikap untuk memecahkan. Makanya ada istilah memecahkan masalah. Nggak ada istilah menerima masalah. Masalah itu ada di depan kita memang untuk dipecahkan. Tetapi sungguh tidak tepat ketika di hadapan misteri, kata Marcel, kita melakukan hal yang sama. Karena le problem nggak bisa dipakai untuk dengan memecahkan. Tetapi misteri itu, kata Marcel, diperlukan bukan memecahkan, tetapi sikap memeluknya. Yang telah hidup selama 89 tahun, pada akhirnya menjawab, ya Tuhan. Dan ia pun pergi menghampiri
Bapa dan berjumpa, melihat Bapa muka dengan muka. Kita yang ditinggal pasti akan mempunyai pertanyaan, segudang pertanyaan. Kok sekarang? Mengapa tidak nanti? Kok padahal masih banyak yang perlu dinasehati, masih banyak yang perlu dikerjakan. Hari ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Cinta Allah itu begitu misteri, tak sanggup kita selami. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita tahu bahwa Yesus memanggil pulang. Dan Ibu Lestari masuk dalam cinta Allah yang misteri dan besar dan agung itu. Kita tidak tahu mengapa waktunya hari kemarin atau hari ini atau bagaimana. Tetapi kita tahu adalah cinta Tuhan yang besar dan misteri itu dinyatakan kepada orang yang kita kasihi. Hari ini kita orang-orang yang diberikan Allah misteri itu. Hari ini kita mau belajar menerimanya. Misteri pulangnya seorang anak Ibu Sri Lestari yang kita kasihi, yang kita hormati, kembali kepada Bapa di surga. Yang di sebelah Bapa, bersama dengan Kristus menikmati cinta kasih yang luar biasa. Maka biarlah kita melewati semua ini, melewati dan menerima, memeluk misteri ini perlahan-lahan bersama dengan penghiburan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lalu kita akan berdoa untuk pemberangkatan jenazah ke tanah makam.
situasi di jalan depan, jalan PTP menuju ke Webrulu. Ini rumah duka nih ya. Nah, sedang ibadah penutupan peti. Ini hari Senin tanggal 6 Juni 2022 jam setengah 11 lebih sedikit. Kita ke dalam ya. Udah. Ada kamera. Ini masih Video. Ini video. yang Untuk YouTube. mau memberikan tanda kasih dan Maksudnya untuk foto di penghormatan sini. kepada yang lukis. Ambil pojok kiri kanan atas saja, yang tengahnya nggak usah, udah cukup kuat. Ya, udah. Sama jalan ya, sama jalan mesti. Nangis Baru. Lurusin dulu. Belum. Ini belum. Oh, ini bareng. Angkat dulu. Cepet ya. Yuk. Belum dekat. Ini dilepas. Oke. Yang itu rapetin, udah rapet. Sudah. Sudah saya ini cukup ya. Ada yang terima nggak dia? Ada yang lepas satu ya. Tunggu. Nah, ini sedang siap-siap kendaraan yang mau ke tempat pemakaman ya. Ini detik-detik mobil ambulan, mobil pengangkut jenazah keluar dari rumah duka menuju ke pemakaman Desa Wiono. Ini mobilnya. Iya. Mas masih nggak mobilnya kok? Nggak bawa. Tidak jauh dari sini. Kita menuju ke pemakaman Wiono. Oke ya. Ini bunga-bunga nih. Kita sedang mengatur konvoy. Yang parkir juga banyak ya. Oke, kita cukupkan sekian prosesi pemberangkatan jenazah almarhumah Ibu Sri Lestari. Sampai jumpa, terima kasih, Tuhan memberkati. Oh, konvoynya ramai. Ramai banget ya.